Jumpa lagi dengan Kak Melisa dalam acara kesayangan kita, Tori, Today Story. Hari ini kakak punya sebuah cerita yang menarik buat kita semua. Judulnya adalah Pak Lici. Wah, gimana ya ceritanya? Yuk kita semua dengarkan sama-sama ceritanya. Pak Lici tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa Lilak. Ia memelihara ayam dan telurnya dijual. Pak Lici sama sekali tidak pernah memberikan telurnya begitu saja. Dia pelit adik-adik, dan dia hanya mau memberikan sesuatu kalau ada imbalan yang diharapkannya. Pada suatu hari, Pak Lici menemukan 6 butir telur di luar kandang ayamnya. Pasti telur ini sudah lama umurnya, pikir Pak Lici. Sejak 7 minggu yang lalu, ayam Pak Lici tidak pernah dikeluarkan dari kandangnya. Sayang, pasti sudah busuk, katanya kepada diri sendiri. Mubazir. Pak Lici berpikir dan berpikir. Akan kuberikan telur ini kepada Pak Hidung Kecil. Dia tak dapat mencium apa-apa sejak terserang flu hebat setahun yang lalu. Siapa tahu Pak Hidung Kecil membalas kebaikanku dengan memberi madu hasil lebah piaraannya. Maka Pak Lici pun meletakkan ke-6 telur itu ke dalam keranjang dan membawanya ke rumah Pak Hidung Kecil. Oh, terima kasih, ujar Pak Hidung Kecil. Kau sangat baik hati, Pak Licik. Tunggulah sampai musim panas. Aku pasti akan mengirimimu madu. Setelah Pak Lici pulang, ada lagi yang mengetuk pintu rumah Pak Hidung Kecil. Astaga, ternyata adiknya mengirim 12 butir telur. Wah, telurku kebanyakan, pikir Pak Hidung Kecil. Akan kukirim sebagian kepada temanku si Twinkle. Maka disuruhnya pembantunya mengantarkan 6 butir telur yang diterimanya dari Pak Lici ke rumah Twinkle. Tetapi Twinkle hendak pergi ke rumah bibinya yang sedang sakit, sehingga ia tidak bisa mengolah telur-telur itu. Akan kubawa telur ini ke rumah nenek suka mengorok, pikir Twinkle. Dia sedang sakit dan harus makan makanan yang menyehatkan. Maka dibawanya telur itu ke rumah nenek suka mengorok. Karena beliau sedang tidur, Twinkle meninggalkannya di depan pintu. Dari luar terdengar oleh Twinkle, nenek itu sedang mengorok. Nenek suka mengorok mengomel ketika melihat telur di luar pintu rumahnya. Seharusnya Twinkle tahu bahwa dokter melarangku untuk makan telur, katanya. Sayang, tapi aku tak bisa mengembalikannya kepada Twinkle, sebab ia sedang pergi. Akan kuberikan telur ini kepada ibu ketakutan. Ia pasti senang, sebab ia terlalu miskin dan jarang bisa membeli telur. Ibu ketakutan sangat gembira menerima telur-telur itu. Oh, terima kasih banyak, katanya. Bagaimana keadaanmu sekarang? Mudah-mudahan cepat pulih kembali. Sekali lagi, banyak-banyak terima kasih. Tetapi belum sempat ibu ketakutan menikmati telur pemberian nenek suka mengorok, pintu rumahnya diketuk orang lagi. Cepat-cepat ia membukakan pintu.
Ternyata yang datang adalah Pak Licik. Wajahnya berkerut mengerikan. Kau pinjam $5 minggu yang lalu. Ujarnya. Kau berjanji akan membayar $6 minggu ini. Mana uangnya? Oh, Pak Licik, aku belum punya uang. Maukah kau memberiku waktu sehari lagi? Kata ibu ketakutan. Tolonglah aku, Pak Licik. Berikan kesempatan kepadaku sehari lagi. Tidak, Saut Pak Licik. aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba terlihat oleh Pak Licik 6 butir telur di atas meja. Hei, kau punya 6 butir telur. Berikan telur itu kepadaku, dan kau bebas dari hutangmu. Baiklah. Ujar ibu ketakutan yang malang sambil mengeluh panjang. Sebenarnya ia ingin sekali makan telur, tapi mau bagaimana lagi? Ia pun berkata, Bawalah telur itu. Pak Licik membawa telur itu pergi. Pak Licik tidak tahu bahwa telur-telur itu adalah telur yang diberikannya kepada Pak Hidung Kecil tadi pagi. Akan kubuat telur ceplok untuk sore nanti. Katanya sambil mengeluarkan wajan dari lemari dapur. Kemudian digorengnya potongan daging panggang dan beberapa buah jamur di dalam wajan itu. Setelah harum baunya, barulah telurnya dimasukkan. Tetapi, telurnya busuk. Untunglah Pak Licik bisa cepat-cepat mengeluarkannya dari wajan sebelum telur itu menyatu dengan daging dan jamurnya. Dicobanya telur yang lain. Busuk lagi. Demikian seterusnya hingga telurnya habis. Yang membuatnya jengkel, daging dan jamurnya terasa berbau busuk ketika ia mencicipinya. Di samping itu, dapurnya juga berbau telur busuk. Pak Licik merasa mual oleh bau yang tidak mau hilang itu. Pak Licik menjadi sangat marah. Ibu ketakutan memang sangat keterlaluan. Ujarnya. Berani sekali ia memberiku telur busuk. Hal seperti ini harus segera dilaporkan kepada polisi. Aku akan melaporkannya kepada Pak Plot. Pasti ibu ketakutan akan dimarahinya hingga ia benar-benar ketakutan. Maka pergilah Pak Licik ke rumah Pak Plot dan menceritakan pengalamannya. Pak Plot mengajaknya ke gubuk ibu ketakutan. Mereka mengetuk pintu. Dasar perempuan tak tahu terima kasih. Berani sekali kau memberiku telur busuk. Ucap Pak Licik dengan marahnya. Dari mana kau dapat telur itu? Oh, dari nenek suka mengorok. Saut ibu ketakutan dengan penuh ketakutan. Jangan salahkan aku. Aku sama sekali tak tahu bahwa telur itu busuk. Sungguh aku tak tahu. Nenek suka mengorok. Ujar Pak Plot sambil menuliskan nama itu pada buku catatannya. Ayo kita temui dia. Maka pergilah mereka ke rumah nenek suka mengorok. Telur yang kau berikan kepada ibu ketakutan busuk semuanya. Bentak Pak Licik. Mengapa Anda memberikan telur busuk kepada orang lain? Aku tak tahu bahwa telur itu busuk. Saut nenek suka mengorok dengan marahnya. Jangan bicara begitu, Licik. Tahu aturan sedikit. Aku mendapat telur itu dari Twinkle. Katanya telur itu kiriman dari Pak Hidung Kecil. Kalau begitu, ayo kita temui Pak Hidung Kecil. Kata Pak Plot.
Kebetulan dia ada di sana. Hai hidung kecil, aku ingin menanyakan sesuatu. Kau ingin menanyakan apa? Tanya Pak Hidung Kecil. Ini, Pak Licik ingin melacak jejak telur busuk yang diberikan ibu ketakutan kepadanya. Ujar Pak Plot. Ibu ketakutan mengatakan bahwa telur itu diterimanya dari nenek suka mengorok. Dan nenek suka mengorok mengatakan ia menerima telur itu dari Twinkle. Katanya kau yang memberikan telur itu kepada Twinkle. Dari mana telur itu? Apakah itu telur ayam piaraanmu? Mengapa kau memberikan telur yang busuk kepada Twinkle? Aku tidak memelihara ayam. Ujar Pak Hidung Kecil keheran-heranan. Kalau Pak Plot menanyakan dari mana asal telur itu, ya seharusnya Pak Licik tahu dari mana asalnya. Dia sendiri yang memberikannya kepadaku. Apa? Seru Pak Plot sambil menutup buku catatannya. Ia kelihatan marah sekali. Jadi kau yang memberikan telur busuk itu kepada Pak Hidung Kecil, Licik? Dan kau berani-berani menggangguku, membuang-buang waktuku padahal telur itu telurmu sendiri. Kau pasti tahu bahwa telur yang kau berikan kepada Pak Hidung Kecil itu busuk. Mengapa kau lakukan itu? Pak Licik tidak bisa berkata apa-apa. Pak Hidung Kecil memandangnya dengan rasa jijik. Dia memang licik dan pelit. Kata Pak Hidung Kecil. Tak pernah ia memberikan sesuatu yang bagus. Seharusnya aku bisa menduga bahwa telur yang diberikannya kepadaku itu busuk. Syukurlah telur itu kembali kepadamu, Licik. Tahu rasa kau. Benar adik-adik, Pak Licik merasakan akibat kelicikannya sendiri. Nah adik-adik, menarik ya ceritanya. Kita pasti dapat menarik pelajaran dari cerita Tori hari ini. Jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk mendengarkan Tori ya, karena Tori selalu hadir dengan cerita-cerita yang bagus dan menginspirasi kita semua. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini Kak Dedi beri judul Tabur Tuai. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Bila sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap kami, berkati firman-Mu. Ajar kami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita tadi sama-sama sudah mendengar kisah tentang Pak Licik. Apa yang ditabur olehnya, akhirnya dituainya tanpa dia sadari. Pikirnya, ketika ia memberikan 6 buah telur busuk itu, dia akan mendapatkan keuntungan. Tetapi sebaliknya, justru kerugian yang didapatnya di akhir cerita ini. Dan lucunya, dia merasa tersakiti ketika ia mendapatkan telur busuk yang pada mulanya justru berasal dari dirinya. Jangan sampai kita seperti Pak Licik ini ya adik-adik.
dia suka melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Dia egois dan dia mau menang sendiri. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 7-10, Kak Dedi akan bacakan ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Adik-adik, firman Tuhan di atas mengingatkan kita bahwa apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Kalau kita menabur yang jahat, kita akan menuai yang jahat pula. Kalau kita menabur yang baik, hasil tuaian kita juga pasti adalah kebaikan. Jadi seperti firman Tuhan di atas katakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Meskipun kita belum menuai hasilnya, jangan sampai kita berhenti berbuat baik ya adik-adik. Waktu penantian suatu tuaian bukan ditentukan oleh kita. Tapi sebagai anak Tuhan, kalau kita tekun dan setia menabur perbuatan baik dengan motivasi karena kita mencintai Tuhan, maka kita pasti akan menuai yang terbaik dari Tuhan. Lamanya waktu kita untuk menuai akan menentukan seberapa bernilainya tuaian kita. Contoh, bila kita ingin cepat-cepat, taburlah kacang hijau. Hanya dalam waktu 5 hari, kita sudah bisa menuai kecambah. Jika ingin yang lebih berharga dari kecambah, taburlah padi. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan, kita sudah bisa menuai gabah untuk digiling dan dijadikan beras. Bila ingin yang lebih berharga lagi, taburlah bibit durian, atau bibit pohon jati, atau pohon cendana. Tentunya kita perlu menunggu beberapa tahun atau bahkan beberapa belas tahun untuk dapat menuai hasilnya. Intinya adik-adik adalah jangan pernah berhenti untuk menabur hanya karena kita belum menuai. Bersabarlah menanti waktunya Tuhan. Bisa jadi kita akan menuai sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan apabila kita tidak sabar dan berhenti untuk memelihara iman terhadap benih yang kita tabur. Bayangkan apabila kita tidak sabar dan berhenti untuk memelihara iman terhadap benih yang kita tabur. Pasti kita tidak akan pernah dapat menikmati hasilnya. Abraham menanti selama 25 tahun sebelum Tuhan mengaruniakan Ishak kepadanya. Yusuf harus menanti selama 13 tahun sebelum Tuhan menjadikannya orang paling berkuasa di Mesir sesudah Firaun. Daud perlu 15 tahun sebelum akhirnya dia sungguh-sungguh menjadi raja atas Israel. Jangan pernah kehilangan pengharapan di saat kita diperhadapkan kepada penantian yang panjang. Ingatlah, semakin lama waktu tuaian, semakin berharga pula yang akan kita tuai. Adik-adik, kalau adik-adik punya teman yang suka mengolok-olok, suka mengganggu, suka menyakiti kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membalas dengan olokan? Atau kita balas dengan perkataan
atau perbuatan yang menyakitkan mereka? Tentu tidak ya, karena kita sudah tahu apa kata firman Tuhan hari ini. Kita harus menabur yang baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Sebab pada waktunya nanti kita akan menuai janji Allah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Contohnya, Esau kehilangan kesempatannya dan tidak bisa kembali lagi sekalipun dicari lagi dengan air mata, karena dia sudah menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Begitu juga kesempatan menabur kepada orang-orang tertentu dalam kondisi dalam waktu tertentu. Mungkin adik-adik bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan keluarga. Adik-adik lakukan yang baik, adik-adik perkatakan yang baik. Setiap kesempatan yang adik-adik dapatkan, gunakan itu untuk menabur yang baik, supaya kesempatan itu tidak hilang. Coba kalau Musa menolak panggilannya dan dia menunda untuk melakukan panggilan Tuhan, tentu ia tidak akan mendapatkan kesempatan yang mulia itu lagi. Rasul-rasul atau murid-murid ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Tuhan Yesus, mereka taat, padahal mereka nggak dapat janji apa-apa pada saat itu untuk memperoleh sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik sebagai balasannya. Tetapi mereka dengan taat mengikuti Tuhan Yesus. Kalau mereka menolak, kesempatan itu akan diberikan kepada orang lain. Kalau ada kesempatan, jangan ditunda, sebab seringkali kesempatan itu tidak pernah datang untuk yang kedua kali. Sekalipun diharapkan kembali dengan penyesalan dan dengan air mata sekalipun, kesempatan itu hilang. Kalau yakin, percaya, setiap hari, setiap kesempatan itu datang dari Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan, dan adik-adik ada damai sejahtera dan sukacita, gunakan setiap kesempatan itu untuk menabur kebaikan. Gunakan setiap kesempatan yang datang untuk rajin beribadah. Gunakan setiap kesempatan yang datang untuk menjadi saksi kepada orang yang kita jumpai. Jangan sampai kesempatan itu ditunda atau dibiarkan berlalu. Adik-adik ingat Yudas kan? Dia terus-menerus menuruti keinginan dagingnya. Dia kepingin uang, dia mencuri berkali-kali, dan akhirnya pada akhir hidupnya Yudas menuai dalam kebinasaan. Sebagai penutup, sekali lagi Kak Dedi mengutip di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi buat hari ini, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik buat setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami mau lakukan yang baik, kami mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami percaya Tuhan adalah Allah yang setia, yang akan senantiasa menggenapi setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekian dulu firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di acara yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.